Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillah, para sahabatku semua, izinkan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai menyadari kehadiran Allah di sini saat ini apa adanya. Jadi yang dikatakan di sini, yang kita rasakan saat ini, yang kita alami saat ini di sini, kita tidak kemana-mana ya. Kita masing-masing punya di sini. Semuanya marilah kita sadari, hadiri di sini. Tuhan ada di sini. Awalnya itu di sini itulah. Di sini yang dalam banyak. Di sini yang dalam itu bukan di luar ruang. Jadi di sini yang dalam banget itu bukan di luar ruang. Saat ini hadir di sini, kita semuanya pulang ke sini. Jangan kemana-mana, pikirannya menyadari saat ini. Jangan diangan-angan, cukup sadar bahwa kita di sini bersama Tuhan. Kita sedang berada dalam liputan Tuhan di sini. Apa adanya, adanya inilah. Adanya Tuhan. Itulah kata-kata ilahi anta maksudi waridokal matlubi a'tini mahabbataka. Jadi batas tubuh ada di sini ya saat ini. Nafas dan tubuh apa adanya terhubung dengan Allah. Semakin dalam kita rasakan, kita akan semakin dalam merasakan bahwa kita semua adalah diliputi oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala peristiwa apa saja secara apa adanya inilah Allah. Cuma saja kadang kita ini suka tidak merasa apa adanya. Pikiran kita suka keluar, selalu merespon terhadap apa-apa yang kita lihat, kita dengar, kemudian kita memikirkannya. Karena kita memikirkannya, ya jadi kita tidak tersambung dengan liputan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini tidak apa adanya. Jadi diri ini apa adanya, jangan sampai ada muatan apapun. Kita latihan kembali ke posisi di sini saat ini, menikmati keberadaan tubuh kita, menikmati kondisi kita, keadaan kita yang dalam liputan Tuhan semuanya. Inilah Allah. Oleh karena itu kita bersyukur, alhamdulillah atas kebersamaannya yang dalam bimbingan Allah ini. Saat ini kita sama-sama sedang dibimbing oleh Allah. Saat kita mendengarkan, saat saudara mendengarkan apa yang disampaikan, Allah itu sedang di sini saat ini dan apa adanya. Kita sama-sama sedang dibimbing oleh Allah dalam kesatuan energi dengan energi yang sama ketika kita sedang menikmati momen saat ini. Pada kesempatan ini kita akan coba mempraktekkan apa yang dikatakan diri semu ini. Praktek merenung sebaik-baiknya kalau bisa dilakukan di alam terbuka. Tetapi jika tidak bisa juga bolehlah di rumah saja. Sebelum praktek merenung atau tafakur atau berdiam diri, coba dahului dengan kata-kata aku ada. Seluruh alam untuk diriku.
Nikmat yang terbesar adalah wujud diriku sendiri. Aku ada, seluruh alam untuk diriku. Nikmat yang terbesar adalah wujud diriku sendiri. Jadi ini aku ada. Seluruh yang ada, alam semesta, jagat raya ini semuanya adalah untuk diriku. Oleh karenanya kita bisa menikmati nikmat yang besar itu karena adanya wujud diriku. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada kesempatan ini coba kita memasuki malam kita sendiri. Malam yang saya maksud adalah bukan malam siang dan malam yang biasa kita kenal. Malam itu maksudnya adalah kita masuk ke dalam diri, itulah malam. Dalam itu malam, itu adalah kegiatan kita sedang memasuki kedalaman diri, itulah malam. Untuk bisa masuk ke dalam malam, masuk ke dalaman diri kita sendiri, atau istilah lain adalah masuk ke dalaman spiritual kita. Berikut ada tip mengenai cara memasuki kedalaman diri, atau lebih istilah kerennya adalah kita harus mempunyai yang dinamakan spiritual skill. Spiritual skill setidaknya ada 8 teknik, yaitu teknik diam. Kita belajar diam, yaitu mendiamkan tubuh fisik, kemudian mendiamkan pikiran kita, baru kita mendiamkan batin kita untuk merasakan yang diam yang ada di sebalik diri. Kemudian yang kedua adalah kita belajar berserah diri. Berserah diri itu sepenuhnya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Serahkan diri ini semua, diri batin, diri lahir, dan diri rohani, semuanya kita serahkan, kita lepaskan, kita kosongkan. Setelah itu kita sadari napas kita. Sadari napas kita. Kita nikmati tarikan napas masuk ke dalam rongga dada, ke paru-paru. Kita hujamkan di perut. Rasakan naik turunnya gerakan perut. Tarik, keluarin, dan rasakan gerakan perut. Itulah hakikatnya adalah napas ilahi. Itu semua terjadi dengan sendirinya. Kita tidak pernah melakukan apapun dan tidak melakukan perbuatan apapun. Napas kita keluar masuk dengan sendirinya, dan kita sama sekali tidak melakukan apapun. Itulah yang dinamakan kun fayakun. Gerakan tubuh, gerakan napas, gerakan mata, gerakan tangan, kita tidak pernah melakukan apapun, semua bergerak dengan sendirinya. Itulah kun fayakunnya Allah. Itulah karena Sang Ada yang ada dalam diri ini. Sang Ada dalam diri inilah yang menyebabkan kita kun fayakun. Itulah sesungguhnya aku. Aku ini adalah bukan aku fisik tubuh, aku pikiran, juga bukan aku perasaan, tapilah aku yang meliputi semua. Itulah bagian dari aku yang besar yang ada dalam diriku ini. Aku ini adalah bagian dari aku yang besar. Namun karena aku yang besar selalu diakui oleh pikiran, selalu diakui oleh
hasil itu adalah itu dari aku yang kecil, aku diri. Itulah yang dikatakan diri semu, diri ego yang mengakui bahwa aku yang bagian dari aku yang besar tidak pernah terungkap karena kita selalu tertutup dengan diri ego kita. Diri ego kita lah kita harus sadari bahwa kita punya diri ego atau diri semu, agar diri semu itu bisa selalu ingat tentang diam, berserah diri, napasilahi, kun fayakun, dan keberadaan sang ada serta keberadaan aku di dalam diri ini. Kita perlu yang namanya agama. Agama itulah alat untuk menundukkan diri, agar kita punya senjata, punya pegangan, dan punya alat untuk masuk ke dalam diri. Itulah gunanya agama untuk kita. Kita semuanya adalah harus saling menyemangati. Pada saat ini kita sedang memasuki akhir bulan Ramadan. Semoga senantiasa nanti pada saatnya kita bisa Idul Fitri. Kita nanti bisa benar-benar merayakan Idul Fitri, kita kembali kepada Allah. Ramadan ini adalah bulan yang ke-9. Kita akan mencapai bulan Kamilah atau bulan ke-10. Jadi saat ini adalah waktu untuk mengosongkan diri. Diri semu ini adalah hijab kita untuk sampai kepada Allah. Oleh sebab itu kita harus sadari itu. Kita sudah terhubung dengan keberadaan mutlak Allah, namun seringkali tidak kita sadari sendiri karena sering terkurung di diri di diri semu, di diri ilusi. Kita sudah terhubung dengan keberadaan mutlak Allah, namun sering kita tidak sendiri karena sering terkurung di diri semu, yaitu diri ilusi. Jadi yang membuat kita tidak sadar Allah adalah diri semu ini. Tidak ada yang selain Allah. La mawjudin illallah, la mawjudan illallah. Di sini saat ini apa adanya. Diri semu ini kan kafir. Diri semu ini selalu tertutup, yang suka menutupi kita kepada Allah. Jadi sesederhana itu senyumnya, namun prakteknya sulit dan tidak kelihatan. Diri semu ini, diri palsu ini, ilusi, ego, dan adalah diri musyrik, adalah diri hadas, sedangkan Allah itu suci. Kita tidak bisa kembali ke yang suci kalau diri ini masih kotor, yaitu siapa yang kotor? Yang kotor itu adalah diri yang semu, yaitu diri yang masih merasa punya nama dan merasa punya segalanya. Eksistensi diri orang, inilah diri yang semu. Yang mengadakan diri semu ini adalah karena pekerjaannya pikiran. Jadi pikiran itulah yang selalu kita membuat terjebak dalam diri yang semu. Diri semu ini disadari pada saat kita, maksudnya jadi diri semu ini kita baru sadar, baru merasakan pada saat kita mulai balik, mulai mengerti, mulai mengingat, mulai tahu siapa nama saya, siapa diri saya. Saat itu kita belum balik. Pada saat kita belum balik, kita belum merasakan diri semu ini. Ya contohnya pada saat kita bayi, saat anak-anak, saat-saat kita sudah tidak mampu mengingat apa yang kita lakukan pada waktu kecil itu, itulah batas, sampai batas kita mengingat diri
sejarah perjalanan kita, itulah saat itu kita ketemu dengan diri semu kita. Sedangkan diri yang asli, diri yang sejatinya sudah tidak terungkap lagi. Oleh karena itu pada saat ini, sekarang apa adanya, kita mencoba mengingat dan menarik diri kita yang sejati itu. Waktu kita umur 0 tahun sampai dengan mungkin 4 tahun, kita ini belum ada diri semu ini. Seluruh alam terlihat menarik. Seluruh peristiwa kita yang ada adalah rasa gembira. Kita lihat anak-anak itu hampir tidak pernah ada sedihnya. Yang ada adalah tersenyum dan menangis. Menangis pun itu bukan karena sedih, tapi karena sedang meminta sesuatu atau ada sesuatu yang dirasakan dalam tubuhnya sehingga dia menangis. Kita waktu kecil melihat pohon, kita ingin menaiki. Melihat air, kita ingin bermain bersama air. Bahkan melihat tanah, melihat lumpur pun kita, kalau tidak dicegah, kita ingin bermain dengan lumpur tersebut. Kita saat ini sudah kehilangan fitrah dasarnya. Kita sudah kehilangan fitrah dasarnya setelah adanya diri semu ini. Pada saat kita masih seperti itulah, kita sedang masih dalam kondisi fitrah dasar. Jadi fitrah dasar manusia sesungguhnya adalah pada saat kita masih belum balik. Lahirnya diri semu semuanya itu adalah oleh pikiran kita. Sesungguhnya diri semu ini diri yang menduai Tuhan. Itulah yang dikatakan berhala, ya diri semu ini, itulah yang dikatakan berhala. Itu berhala itu bukan patung-patung, bukan tugu-tugu, tapi berhala yang menyesalkan kita ini adalah diri ego ini. Itulah yang sesungguhnya dikatakan berhala. Untuk memahami diri semu itulah yang selalu kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang merasa-rasa itulah diri semu. Eksistensi diri semu ini harus diruntuhkan. Dominasi pikiran sesungguhnya adalah dominasi iblis yang bertahta dalam pikiran kita selalu. Diri semu selalu mengakui dan menyebabkan kita kepada kemelekatan. Kemelekatan itu adanya diri semu. Demikianlah tentang diri semu. Diri semu ini wajib syariat supaya diri semu ini menjadi hamba Allah. Diri sejati kita tidak baik. Diri sejati kita baik lelaki maupun perempuan sesungguhnya adalah Muhammad. Kita ini tinggal Muhammad Rasulullah. Untuk menjadi Muhammad itu kita semua itu melalui menjadi hamba Allah, yaitu berislam atau bersyariat atau beragama. Tuhan itu ingin dikenal, maka Tuhan menciptakan ilusi kehidupan ini. Jadi Idul Fitri ini hakikatnya adalah kita menjadi bayi lagi. Lalu bagaimana dengan orang gila? Orang gila itu tergantung dia sebelum gila, kondisinya sebelum gila seperti apa. Dia tetap harus masih mengalami proses penyucian diri lagi sebelum pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak melalui proses penyucian, kemungkinan besar dia tidak bisa pulang. Pada umumnya orang mengalami gila karena kemelekatan akan diri semuanya yang sangat tinggi sekali, sehingga pikirannya tidak kuat dan menjadi hang dan error. Itulah hakikat orang gila. Jadi orang gila itu adalah kemelekatan terhadap diri semu yang terlalu besar, yang selalu dicoba ditahan, diakui,
diperkuat dan akhirnya otak kita jebol, tidak kuat, dan akhirnya kita menjadi gila. Itulah hakikat orang gila, yaitu akibat kemelekatan terhadap diri semu yang begitu kuat, dan otak kita tidak mampu menampung, pikiran kita tidak mampu menampung, akhirnya menyebabkan kerusakan pada jaringan otak. Saat berdoa itu adalah suasana, adalah saat diri semu sedang menjadi hamba Allah. Jadi pada saat berdoa adalah suasana saat diri semu sedang menjadi hamba Allah. Pada saat kita sudah pada makom diri sejati, kita sudah tidak punya keinginan lagi untuk meminta-minta dan merasa-rasa lagi, namun yang ada adalah rasa mencipta. Pada saat bekerja dalam menjalankan peran kita sehari-hari, apapun yang sedang kita lakukan, oleh karena itu kita diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang kita lakukan adalah atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semua atas nama Allah. Kalau kita mengakui semua atas nama Allah, itu kita berada di layer 2. Kalau kita berada di layer 3 adalah Allah yang sedang berperan lewat tubuh kita ini, yang sedang bekerja, yang sedang melakukan. Pikiran kita sama sekali tidak mengakui bahwa itu adalah pekerjaan kita. Sesungguhnya itu adalah pekerjaan Allah semata. Jadi atas nama Allah semua pekerjaan kita ini jalankan. Hakikatnya Allah yang menjalankan pekerjaan tersebut. Itulah makom di ring 3. Bila kita sudah tidak sadar ada yang mewujud selain Allah, kita tidak akan menyebut bismillah, tidak apa-apa. Jadi kita tinggal membuang diri yang semu agar kembali ke diri yang sejati, menghilangkan yang rasa-rasa. Itulah sesungguhnya kita kembali kepada Allah. Demikianlah ulasan tentang diri semu, diri ego, diri ilusi yang selalu menjadi hijab kita untuk kembali pulang kepada Allah. Itulah yang dinamakan diri semu ini. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.